Isi dong. Yoi, balik lagi sama gua Bedul. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum dibahas dan ini nih menurut gua pekerjaan untuk kali ini nih unik nih. Ya, bisa dibilang ya emang harus unik semua dong mau kerjaan. Kalau nggak unik ya nggak kerja berarti nggak tahu juga sih. Gua kayak unik nih kayaknya baru denger gua. Kayaknya emang baru ada sih pekerjaan ini. Jatuhnya ke lebih mengarah ke freelance sih kayaknya. Mungkin kita boleh kenalan langsung aja sama Mas Daniel. Siap Mas. Jadi Daniel apa Firdaus nih? Daniel Firdaus. Mungkin boleh Mas Dua-duanya. kenalan dulu di situ tuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Firdaus dan saya sebagai di sini pekerjaannya adalah pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal. Ya, disingkat jadi P3H. Oh, P3H. Siap. Oke. Itu apa itu pendamping proses produk halal itu? Jadi ini adalah program pemerintah yang diwakili dari Kementerian Agama ya. Jadi Kementerian Agama ini mempunyai target 1 juta sertifikat halal di tahun 2024. Jadi pelaku 1 usaha, juta? Ya 1 juta sertifikat halal gratis. Gratis. Karena di tahun 2024 tepatnya tanggal 17 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman harus sudah bersertifikat halal. Oh gitu? Ya. Oktober berarti masih ada 10 kurang lebih 11 bulan lah Ya ya. hampir setahun. Oh, makanya dikejarnya sekarang. Ya, ini kuota gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Mikro dan kecil. Jadi semuanya prosesnya, pembuatannya tidak dipungut biaya karena termasuk dalam kuota ini. Dan insya Allah di tahun 2024 akan ada tambahan kuota lagi untuk sertifikat halal gratis. Nah, gitu. Oh. Ya, siap. Oh berarti ini berarti udah mulai kapan nih berjalannya nih? Nah, ini udah mulai berjalan di awal tahun kemarin ya. Hmm. Target yang 1 juta sertifikat halal gratis itu sampai akhir Desember 2023. Iya. 2023 betul kan? Ah. Nah di tahun 2024 insya Allah akan ditambah lagi kuotanya menjadi 10 juta. Mudah-mudahan 10 itu juta? tercapai ya. 10 juta sertifikat halal gratis. Oke. Tapi sebelumnya nih, sebelum jauh ke pendampingan gitu kan. Sertifikat halal ini maksudnya apa? Bukannya itu MUI yang ngeluarin ya? Ya. Jadi memang sebelum ini adalah MUI yang mengeluarkan sertifikat halal. Terus semenjak kemari ke sini MUI beserta Kementerian Agama bekerja sama. Oke. Jadi ya jadi MUI yang menfatwakan halal, yang mengeluarkan sertifikatnya adalah Kementerian Agama, yaitu diwakili sama BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, begitu. Ya. Duet lah. Duet Bisa ya. jadi. Iya, Emang duet dulu lah. musuhan baru duet sekarang. Ini gimana itu? Bisa jadi duet. Terus berarti yang udah ada tuh. Nah ini berarti khususnya ke kecil ya. Iya, kecil dan mikro. Lingkupan kecil ini apa nih berarti? Lingkupan Gini. kecil ini. Iya, kecil dan mikro ini dibatasi dari pendapatan mereka. Oke. Dalam 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 500 juta Setahun. dalam setahun. Itu laba ruginya Ya, atau kotor? pendapatan kotor. Pendapatan kotor. 500 juta ya. Setahun. Jadi kalau misalkan pelaku usaha ini melebihi 500 juta per tahun, itu sudah masuk menengah dan atas dan besar. Oke. Nah, gitu. Siap. Oh gitu ya. Ini semua produk itu. Tapi kan kalau yang udah ada produk halal ya. Contoh maksudnya? Contoh jualan Yakul gitu. Oh, kalau ibu Yakul ya kan pakai sepeda kan udah halal gitu. Ya kalau ya betul. Jadi memang misalkan produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal ya atau label halal di produknya itu tidak wajib karena kan mereka sudah ada. Oh, yang berarti yang diwajibkan apa yang mempunyai sertifikat ini nih? Jadi semua makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Contohnya Pop Ice. Contoh. Gue langsung sebut produk halal ya. Iya. Ya betul. Oh. Jadi memang Soju gini, halal boleh? ya Kan ada soju halal tuh. Dulu sempet tuh. Nih soju halal kok gitu boleh gak tuh?
Bener, pernah denger gak? Pernah denger gak? Ini soju halal nih gitu. Gue juga kaget, hah soju halal gitu. Gak boleh lah. Gimana Ya. tuh? Jadi memang gini, salah satu syarat bikin sertifikat halal itu adalah bahan-bahannya sudah terjamin kehalalannya. Oke. Ya, contoh misalkan kayak dia jualan kue basah ya, kue basah. Kue basah itu kan kalau kita lihat dari bahan-bahannya itu memang sudah memang halal. Ya. Ya kan betul. Contohnya terigunya, telurnya segala macam itu kan sudah halal. Nah, maksudnya cuman memang kita melegalkan atau memberikan sertifikat Oke. buat bukti bahwa itu memang halal gitu. Dan diakui oleh negara lah ya. Dan lagi negara, betul. Iya, emang negara emang lagi suka banget bikin sertifikat sih kayaknya sekarang sih ya. Kayak mengajar aja harus ada sertifikatnya gitu-gitu kan. Profesional harus ada sertifikatnya. Salah satunya ini nih untuk berdagang sekarang. Ya, betul. Jadi gini, kalau menurut pandangan gue sendiri ya, gue pikir gini. Ketika kita punya produk, misalkan kita jual minuman lah ya, contoh kecilnya. Nah, minuman itu kan kita bikin sendiri. Si pembeli ini terkadang teliti. Oke. Pak, ini gulanya gula apa, sirupnya sirup apa gitu kan. Oh, Ya kan ada begitu. beberapa ya. Ada beberapa yang teliti. Nah, ketika kita sudah mempunyai sertifikat halal, berarti minuman kita sudah legal bahwa betul-betul halal. Jadi misalkan kayak, walaupun misalkan produk kita halal ya, tapi kita nggak punya bukti, nggak punya surat, nggak punya sertifikat, apa yang bisa kita kuatkan produk kita halal? Contoh misalkan kita jual kendaraan, motor misalkan. Ketika kita jual motor, Pak ini motor saya bukan motor dari pencurian, mencuri segala macam. Padahal mungkin case-nya emang rumahnya kebakar, BPKB kebakar gitu lah ya. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita tetap kita urus kan ya surat kebakaran. Nah, bukti surat-surat itu contoh seperti STNK, BPKB itulah yang menguatkan bahwa motor kita inilah bukan motor bodong, benar gak? Iya, benar-benar. Nah, artinya sertifikat halal adalah bukti kita mempunyai produk halal. Jadi inilah sertifikat, inilah halal. Nah, jadi insya Allah buktinya kuat kalau itu sudah ada sertifikatnya. Udah sertifikatnya ya. Ya, Tapi kenapa baru sekarang tuh? Ya, artinya pemerintah kan tetap terus berkembang ya untuk masyarakatnya gitu kan. Ya mungkin dulu sih ada, mungkin zaman-zaman dulu yang orang-orang tua kita dulu misalkan contoh, pernah dengar gak sih kakek nenek kita misalkan kalau dia tuh pengen makan ayam gitu kan, tapi dia nggak mau belinya di pasar. Oh. Nah, harus potong sendiri. Oh, harus beli ayam hidup gitu. Beli ayam hidup terus dia dipotong karena dia ngerti syariat Islamnya gitu kan. Gimana cara motongnya, baca doanya, apa yang dipotong kan begitu. Nah, jadi menurut saya ini adalah histori awalnya. Jadi ketika saat ini ulama dan umara bekerja sama. Oke. Bagaimana cara makan ayam yang halal. Nah, jadi pedagang-pedagang ini kan belum tentu mereka paham. Benar. Nah, kita juga ada tuh pelatihan-pelatihan untuk juru sembelih, namanya disingkat Juleha. Juru sembelih. Juleha. Juleha kayak lagu ya. Itu singkatan sendiri apa yang bener tuh? Itu bener. Tapi emang sih pemerintah suka singkatnya kocak-kocak. Juleha, juru sembelih ya. Ya, juru sembelih halal. Sembelih halal. Juleha. Oh, juru sembelih halal. Itu beneran bukan? Iya. Itu beneran. Lucu aja nah singkatannya lucu. Lucu. Ingat juga jadi ingat. Iya, ingat ya. Jadi si juru sembelih halal ini mereka dilatih. Dilatih sesuai dengan syariat Islam sampai dia benar-benar bisa, dan si penyembelih ini akan diberikan sertifikat juga sebagai penyembelih. Nah, gitu. Iya, balik lagi bahwa dia emang diakui, sudah tahu aturannya, rulesnya, step-stepnya dari 1 sampai akhir gitu ya. Betul. Nah, jadi gitu. Nah, intinya begitu. Ketika kesini pemerintah semakin peduli kepada masyarakatnya untuk makanan-makanan yang halal kan gitu. Dibentuklah kewajiban untuk semua produk makanan dan minuman bersertifikat halal. Yang bisa Gue minum kopi dulu. Boleh minum. Kayaknya haus banget. Nggak usah cepet-cepet. Jangan nggak usah nge-rap santai, slow. Siap. Oh gitu. Tapi ada. Berarti ini udah berapa lama nih pendampingan ini? Untuk pembuatan sertifikatnya ini? Ya, kalau sertifikat halalnya yang gratis itu dari kalau nggak salah 2 Januari deh. 2 Januari 2023 kemarin. 2023. Ya kalau nggak salah ya, nanti kita cek lagi ya. Iya. Artinya di tahun ini. Di tahun ini sertifikat halal gratis ini dimulai dari Januari sampai Desember 2023. Itu yang targetnya 1 juta. 1 juta.
Oh. Tapi nanti di tahun 2024 insya Allah ada lagi. Nambah lagi ya. Nambah lagi. Ya. Oh gitu. Udah berapa sekarang? Tahu gak? Apanya tuh? Nggak bisa dicek ya? Udah berapa sertifikat yang keluar? Ada. Apa? Ada nama webnya atau apa? Ada nama webnya. Misalkan kita bisa buka laptop sih nanti gue kasih. Iya. Nanti lah ya. Iya. Ntar ada linknya di bawah. Mungkin sekarang terakhir dicek itu sekitar 1.300.000-an. Berarti 300 lagi bayar? Bukan, kan 1 juta udah lebih. Iya, tadi kan katanya programnya cuma 1 juta sertifikat gratis. Ini kan udah lebih 300 kasarnya ya. Lebih 300. Nah 300 ini nanti dimasukkan kepada kuota yang 2024. Oh. Gitu. Iya. Gitu ya. Tadi, nah ini menarik Tetap nih. bisa, tetap bisa. Ada kata bayar. Gratis. Gratis. Kalau ada gratis kan namanya bayar. Bener dong? Iya. Gratis kan berlawan dengan bayar. Siap. Nah kayak tadi lu bilang kan berarti cuman yang bisa gratis ini yang pendapatannya di bawah 500 juta. Ya. Nah misalkan 501 juta itu bayar berapa berarti? Untuk sertifikat. Jadi gini, sebenarnya yang gratis itu juga pada dasarnya bayar ya. Artinya ini kan tadi kita sebut kuota gratis dari Kementerian Agama. Nah, ketika nanti kuota itu habis, tetap pelaku usaha ini ketika pengen bikin sertifikat halal itu bayar. Kecil, mikro, kalau nggak salah sekitar 300 ribuan. Kalau nggak salah ya. Nggak salah gitu ya. Mungkin kalau misalkan untuk menengah ke atas ya, nanti kan mereka didampingin sama LPH juga ya. Lembaga Produk Halal. Nah, mereka lah yang mempunyai rincian harga. Oh berarti yang ini untuk sekarang ini targetnya emang UKM ya? UKM, usaha kecil mikro ya. Ya, usaha kecil mikro ya. Oh gitu. Berarti banyak ya udah. Kalau mungkin valid datanya 1.300.000 berarti banyak ya pengusaha kecil ya di Indonesia ya. Itu hitungannya 1.300.000 itu udah seluruh Indonesia kah atau cuman Jakarta doang mungkin? Ya. Untuk sementara maksud gini, memang itu seluruh Indonesia. Tapi kan itu terus targetnya berjalan. Kan? Terus berjalan. Nah, terus berjalan ya kemungkinan pasti lebih banyak. Banyak banget bro. Iya. Banyak banget. Pasti beragam. Jadi makanan kecil pun contoh ya kita ambil produk produk rumahan. Oke. Ibu-ibu jualan di rumah gitu kan. Masak kue, terus kue basah, kue kering yang dijual di saat-saat lebaran gitu kan. Iya. Nah, itu juga harus dibikin. Harus bikin. Harus bikin. Oh tapi kan dari tadi gue bukan perhatiin, gue ngehnya nih kayaknya barang olahan. Ya. Berarti kalau kayak warung sembako nggak wajib. Tapi pengusaha juga tuh. Betul. Jadi kan gini, kalau warung sembako kan kita lihat yang mereka jual itu kan sudah bersertifikat halal. Iya. Betul kan nggak? jualnya kayak beras mungkin kan atau kopi saset. Kopi saset. Ya soda-sodaan gitu Ya, kan. macam-macam. Artinya mereka yang dijual yang berkemasan yang berlogo halal ya itu udah nggak perlu. Udah nggak perlu. Nggak perlu. Oh berarti emang dikhususkan kepada produk yang hasil olahan. Hasil olahan. Oke. Dan ya. Bukan, nggak perlu. Dia justru sasaran kita ini yang pendamping kecil ya, kita pendamping mikro. Justru memang yang rumah-rumahan itu. Pedagang-pedagang kaki lima itu yang karena jalan. kan semenjak COVID ya kan banyak bermunculan tuh. Yang nggak punya toko, nggak punya apa, tiba-tiba ada jualan ini, itu yang target utamanya ya kali ya. Target utama, ya betul. Oh kenapa tuh ditargetin tuh? Bukan target. jadi kita memang kuota gratis ini adalah membantu para pelaku usaha yang mikro dan kecil. Sedangkan mereka pelaku usaha yang menengah dan besar tidak ada kuota gratis. Mereka tetap bayar. Bayar ya, wajib ya dengan aturan yang ada ya. Betul. Ada di undang-undang tuh ya. Ada di undang-undang. Ada di undang-undang. Ntar coba kita cari. Tapal nggak hafal ya? Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Kalau masalah Penting ada ya. Masalah biaya tuh nggak hafal itu. Pokoknya yang gratis-gratis aja lah yang gampang-gampang. Oke, pertanyaan gue balik lagi nih. Untuk orang warkop gimana berarti? Perlu juga tuh. Warkop misalkan yang kayak ini ya. Kan warkop nggak cuma jual kopi diseduh ya kayak burjo kan, bubur kacang hijau, atau dia jualan pancong di situ. Iya. Betul. Jadi artinya apapun itu ya. Apapun itu mau produknya banyak, kecil atau besar atau kecil. Pokoknya intinya produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Oh. Gitu. Ya jangan kan warkop misalkan kayak pedagang-pedagang kaki lima ya. Contoh kayak cilok. Iya itu. Cilor. Apalagi cilor. Itu juga bisa. Oh boleh. Boleh. Bukannya wajib. Boleh. Wajib. Kenapa diwajibin? Kalau misalkan dia nggak punya, apa yang terjadi? Nah, kita ngomongin sanksi berarti ya? Iya, boleh. Sanksi. Jadi gini, ketika nanti 17 Oktober 2024. Ketika udah benar-benar diresmikan bahwa itu berlaku ya? Ya, kita sudah berlaku.
Jadi sanksinya ada 3. Apa aja tuh? Yang pertama adalah dia akan dikenakan teguran tertulis yang pertama. Yang kedua denda administratif dan yang ketiga adalah produknya ditarik produknya dari peredaran di pasar. Nah, jadi artinya ya mereka dilarang Jualan lah ya. Kira-kira begitulah. Tapi mungkin balik lagi nih. Ya. Kayak UMKM gitu, kayak gue punya beberapa teman punya kafe gitu. Kafe itu juga harus tuh. Harus bikin. Per produk atau per apa nih bikinnya nih? Iya. Karena ini produk halal, jadi memang setiap item-itemnya itu tetap diperiksa, dicek kehalalannya. Jadi mereka walaupun produknya itu ada 50, 60, 70, tetap harus per item harus bersertifikat halal. Kayak ini ya di kafe ini menurut lo masuk UKM gak nih? Jadi gini, yang perlu gue jelasin ya, artinya gini. Sertifikat halal yang gratis itu kan untuk kecil dan mikro. Ya. Ya. Dan dibatasin. Mereka itu tidak boleh lebih dari 3 kelompok makanan. Contoh misalkan ya. Contoh misalkan mereka jual kue basah. Kue basah tuh kan ada apa sih? Kue bolu, kue donat, kue segala apem, macam, banyak lah. Lontong. Ya, lontong kagak lontong. Kue lontong. Kue lontong. Yang penting basah lontong tuh basah. Basah dikasih kuah. Iya. Kasih bumbu kacang kan, basah dia pokoknya. Nah, ya jadi gini. Ketika mereka di dalam satu kelompok makanan kue basah, itu maksimal 10 item aja. Gitu. Terus yang kedua, misalkan dia punya produk kue kering. Kue nastar, kue salju gitu kan, segala macem deh. Nah, itu juga dibatasin sampai 10 produk. Ya. Terus ketiga misalkan dia punya minuman. Nah minuman juga dibatasin sampai 10 aja. Nah jadi total kalau kita total berarti ada 30. Nah ketika misalkan satu restoran ataupun satu pelaku usaha yang memiliki lebih dari 30 produk. Nah dia masuknya ke dalam jalur reguler. Itu bayar kalau reguler? Itu berbayar. Berapa itu? Ya mungkin nanti range-nya ya. Jadi gini. Reguler itu nanti pendampingnya beda lagi. Beda lagi. Okay. Pendampingnya dari LPH, lembaga proses produk halal, gitu kan. Jadi nanti mereka lah yang menentukan harganya tuh, biaya auditor, terus transportasinya, gitu kan, konsumsi segala macam. Nah itu ditentukan dari LPH itu. Nah gitu. Pertanyaan menarik jadinya nih. Siap. Ketika menarik pertama apa? Dia menarik gua aja buat nanya ini. Iya. Kan kita ngomongin kecil ya. Iya. Mikro dan kecil lah ya. Iya siap. Mikro dan kecil apa lagi? Itulah. Nah kan pasti yang namanya orang usaha kan pengen gede. Oke. Nah ketika misalkan, berarti apakah ini balik lagi dulu deh ke syarat tadi kan minimal untuk bisa dapat sertifikat yang gratis terutama di bawah 500 juta. Iya. Nah kalau dia usahanya belum sampai setahun kan nggak bisa kelihatan itu. Belum sampai setahun. Nah ini adalah salah satu syaratnya ya. Syaratnya itu adalah lebih dari 1 tahun. Baru dia boleh membuat sertifikat halal. Syarat-syaratnya dulu deh daripada syarat-syaratnya dulu deh. Oke. Untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai pengusaha gitu. Pengusaha yang kecil mikro ya, kita ngomongin itu ya. Jadi pertama syaratnya adalah dia mempunyai NIB pertama. Ya pasti. Nah, NIB ya. NIB ngerti ya betul ya? Nomor induk berusaha. Pinter. Bener. Berusaha lagi. Pinter gak? Tahu lu bener. Nah. Walaupun berarti pengusaha juga deh. Ngerti gituan. Nah, terus yang kedua adalah untuk prosesnya itu kita foto KTP si pelaku usaha. Yang ketiga itu isi formulir. Isi formulir itu isinya bahan dan proses. Jadi bahannya nanti kita lihat sebagai pendamping halal. Kita lihat nih bahannya nih menggunakan produk halal apa enggak kan gitu. Yang kedua prosesnya. Proses pembuatannya nih jauh dari najis enggak? Tempatnya, lingkungannya kita lihat juga. Oh, gitu. Misalkan satu dapur gitu kita lihat
dilalui nggak nih sama binatang-binatang? Nah, contoh tikus gitu ya. Ada kotoran tikus nggak gitu? Oh Terus, gitu. iya itu kita cek tuh. Kalau ntar tiba-tiba di samping kompor ada tai cicak menumpuk gitu. Nah, itu kan ada najis berarti kan. Kita lihat dindingnya bersih nggak, ada kotoran cicak nggak, cicaknya bulak-balik kan misalkan. Iya. Itu tetap kita cek. Nah itu sertifikat. Jadi pertama NIB, yang kedua foto KTP, yang ketiga foto produk, yang keempat Yang udah jadinya. udah jadi matang ya biasanya. Dan juga ada kemasan. Contoh kemasannya misalkan kayak styrofoam gitu kan, ada lain-lain ya, cup, paper cup ya biasa gitu dan lain-lain. Nah jadi ada 4 persyaratan, 1 foto KTP, foto produk, NIB, sama nanti ada isi formulir tentang bahannya apa, terus prosesnya bagaimana. Oh di deskripsiin tuh ya bahannya ini. Betul, berarti ini. Oh kayak nyuri resep tuh jadi. Awal masukin rebus gitu. Iya, ya itu syarat-syaratnya. Oh syarat-syaratnya itu ya. Betul. Tapi ada nggak yang berarti foto dapurnya perlu nggak? Kan tadi bilang prosesnya yang tadi lu sampein lah ya bahwa emang harus terhindar jauh dari najis. Betul. Itu harus difotoin juga. Foto, ya betul. Jadi foto oke, tapi yang lebih penting adalah kita datang ke tempatnya. Oh survei langsung. Betul, sebagai pendamping halal kan kita pendamping ini. Kita datang ke tempatnya, kita lihat dapurnya, kita lihat alat-alatnya, kita lihat lingkungannya kan gitu. Kita lihat bahan-bahannya, nah, segala macam deh. Yang kita bisa lihat, oh ini betul-betul halal. Gitu. Jadi kita datang sebagai pendamping, kita cek, verifikasi validasi. Nah ketika itu sudah halal, nah baru kita proses. Oh iya. Siap. Gitu. Itu ada nggak jangka waktunya? Maksud gue jangka waktunya ini adalah ketika sudah misalkan lah kita ngajuin dan tembus udah keluar tuh sertifikatnya. Nah itu berlakunya berapa lama tuh sertifikat? Betul. Kalau setahu saya ya misalkan dulu itu per 4 tahun. Oh per 4 tahun. Per 4 tahun dia diperbarui lagi gitu kan, perbarui lagi. Tapi saya sempat dengar-dengar ya, ini kan ya, saya sepintas tahu itu bisa seterusnya katanya. Selamanya. Selama apa? Dia nggak bangkrut. Selama dia nggak bangkrut pasti. Selama hidup. Selama seumur hidup pasti seumur hidup. Selama pelaku usaha ini memproduksi produknya. Gitu. Bisa. Dan juga catatannya jangan ada tambahan bahan. Nambah varian maksudnya? Bukan, bahan ya. Oh iya misalkan jatuhnya nih, gue jual mie ayam. Ya. Tadinya cuma mie ayam. Iya. Ya kan? Sekarang jadi ditambah mie ayam ikan itu. Nah betul, itu harus diperbarui lagi sertifikatnya. Oh, gitu. Karena ada pertambahan itu ya. Bertambah. Tapi kan ikan bukannya pasti halal. Iya halal tapi kan tetap harus ya. Tetap dimasukkan dalam listnya itu. Oh, betul. Iya. Berarti itu sertifikat yang lama udah gak berlaku tuh. Berlaku mungkin sertifikat yang lama berlaku ketika nanti dia 4 tahun habis, barulah dia ganti kan yang terbaru. Nah, setelah itu dia nanti menggunakan logo halal yang terbaru. Udah tahu belum logo halal yang terbaru? Betulan belum, karena saya jualannya baju bukan produk yang bisa dimakan, bodo amat. Jadi nanti lihat di Google. Kita lihat di Google itu nanti ada betul ungu. Yang ungu yang bentuknya seperti wayang. Itu proses. Biar Indonesia banget lah ya. Itu logo halal yang terbaru itu. Oke. Kalau yang lama kan masih tulis MUI kalau nggak salah ya. Halal MUI. Si Arab, tulisan Arab. Sana. lebih kaligrafi ya, lebih estetik, estetik. Iya. Iya, bahannya sama tuh. Ayam cuman ada ayam katsu, karage apa itu gimana? Iya, itu harus satu produk itu harus punya sertifikat masing-masing. Enggak ada tuh yang katsu cuma karage doang, tiba-tiba ada nambah apa. Iya, itu jadi ada tambahan produk kan namanya ya. Jadi gini, mereka tuh tetap satu sertifikat. Tapi nanti di list yang kedua, nanti kita lihat ya, sertifikat itu seperti apa sih bentuknya. Nanti di halaman kedua itu ada menu-menunya di situ, di dalam. Misalkan chicken katsu, terus apa lagi tadi? Ya, chicken teriyaki. Teriyaki segala macam. Nah itu nanti 1, 2, 3, 4. Gitu. Oh, tapi cuma 1 lembar ya, menyatakan langsung gitu ya? Ya. Biar nggak banyak kertas kan? Nggak, karena dia memang satu kelompok. Nanti ketika ada produk yang beda kelompok, itu sertifikatnya beda lagi. Oh, jadi contoh, misalnya kayak nasi goreng nih, nasi goreng gila, nasi goreng sosis, nasi goreng ayam, itu 1 lembar semua tuh. Nasi goreng intinya. Siap, tapi gue koreksi sedikit. Tadi kan lo bilang itu nasi goreng gila. Ya. Nah, salah satu syarat bikin sertifikat halal adalah tidak boleh mengandung unsur-unsur
apa namanya mungkin kata-kata kotor ya? Oh, kata-kata negatif. Negatif. Oh, baru tahu gua. Iya. Oh, nggak boleh gitu ya? Iya. Oh. Berarti itu. Oh, dading mangole anjay itu nggak boleh. Iya. Jadi kata negatif, terus juga kata-kata seksual gitu kan. Oh iya Nggak boleh. pokoknya yang konotasi negatif. Konotasi negatif gitu. Jadi misalkan kayak nasi goreng gila gitu kan, terus rawon setan gitu itu nggak boleh. Ditolak. Tolak pasti. Iya kalau mau ganti namanya. Ganti nama. Berarti di sini ada nih nasi goreng pedes gila nggak boleh gitu. Gila banget lagi. Gila banget lagi kan. Nggak boleh berarti dia. Nggak boleh, itu diganti. Oh, ganti lu, nggak kenal lu. Oh dari luar. Oh ya dari nasi goreng Oh, luar. boleh, kalau bagus boleh, boleh kalau bagus boleh. Iya. Iya. Bagus tuh. Iya, Jadi makan yang tadinya gila sembuh gitu. Jadi waras. Kalau nggak percaya datang ke Yongkru ya kan. Ada tuh nasi goreng waras. Ada tuh bener serius. Serius ada. Oh, Ada nasi goreng. baru Jadi isinya nasi putih doang sebenarnya. Gak ada apa-apa, waras banget ya udah nasinya. Iya. Siap. Oh baru tahu berarti nama juga ngaruh ya. Ngaruh, itu salah satu syarat. Oh, berarti malah Ya. apa tuh namanya? Apa sih namanya saringan awalnya malah di nama ya? Dari nama. Oh, Nama. oke. Nama nggak boleh. Jadi yang ya pokoknya yang mengandung hal-hal negatif itu nggak boleh. Itu disaring Nasi nanti. goreng ayam kate negatif gak sih? Enggak ya? Enggak ya? Enggak harus ya? Memang ada kan ayam kate memang Gak ada makanya gue Iya. nanya nasi goreng. Jadi emang khusus ayam kate dagingnya Iya, gitu. ayam kate Malaysia lebih kecil lagi kan. Apa namanya? Gak tahu gue gak tahu. Ayam kate yang upin-ipin gitu. Yang kecil. Seraya apa sama sih? Serius itu ada tuh. Iya. Anak gue sering nonton upin-ipin gue tahu. Iya. Oh, Jadi gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, yang Kalau misalkan bukan nama produk, nama tokonya yang negatif gimana? ya apalagi tuh, Bro. Nggak boleh berarti. Ya nggak boleh. Apalagi itu kan produknya Misalnya, aja nggak boleh. misal gue kayak Warkop enjoy banget gitu kan. Enjoy banget masih Bagus. Dia itu, di situ jadi Warkop enjoy. nongkrong 24 jam kan gak punya kerjaan dan negatif nih mas. Warkop nongkrong 24 jam pengangguran semua ini. Isinya. Iya negatif kan. Pengangguran juga. Ya kan sama tahu. Saya Enggak, ya itu Warkop gila nongkrong kan ada kata gilanya. Ya pokoknya jangan yang mengandung hal-hal yang negatif itu aja. Intinya itu ya. Intinya itu. Mau produk ataupun nama Nama brand tokonya. nama tokonya. Nah, kalau gua bikin makanan malas mikir nggak boleh dong. Males mikir kira-kira negatif positif tuh. Itu Negatif dua-duanya ada negatif ada positif. Positifnya gimana? Positif mikir positif, malasnya negatif. Males juga ya. Ayo lu. Coba ulang judulnya apa judulnya? Malas mikir. Males mikir. Malesnya negatif. Mikirnya positif. Lu gabungin gitu ya. Iya. Jadi males mikir. Netral dong. Iya. Baju juga harus ada produk halal ya nggak? Setahu gue mungkin sih saat ini belum ya. Belum ya. Kan siapa tahu nggak boleh gitu pakai yang bahan babi gitu kan? Ya mungkin, Iya. iya mungkin apa namanya di 17 Oktober itu kan khusus makanan dan minuman. Untuk makan minuman dulu ya. Ya, 2024 itu wajib. Nanti di tahun berikutnya 2025 kalau nggak salah itu bahan-bahan kosmetik. Oh. Itu wajib. Iya. Jadi iya. memang ada tenggang waktu masing-masing. Ya istilahnya rapin dulu lah satu persatu ya biar nggak pusing Proses satu-satu. Oh berarti bakal berkelanjutan ya? Oh iya lanjut. Ini jatuhnya freelance atau kerja tetap sih misalnya jadi pendamping halal ini, produk halal ini? Jadi gini, bagi pengangguran ini bisa jadi produk pekerjaan utama ya. Oke. Karena kan dia nggak ngapa-ngapain tuh. Iya. Ya kan bener gak? Nongkrong 24 jam Iya kan? tadi. Iya Bener benar. Benar. Iya kan? Nah gitu. Terus yang kedua, bagi pekerja-pekerja ini, nah gitu kan, ini bisa salah satu sebagai pekerjaan sampingan, Tambahan lah ya. tambahan. Bahkan terkadang malah mengalahkan pekerjaan yang utama. Oh, karena sampingan ya. Iya. Ya biasanya di mana-mana sampingan lebih gede tuh daripada utama tuh. Jadi gini, pernah ada setahu gue ya, artinya gue ngomong gue boleh gak sih? Boleh. Boleh, Kan santai di sini tergantung brand Anda, citra Anda gimana maunya. Jadi gini, ada teman-teman pendamping yang kalau nggak salah tuh dia adanya di Pekanbaru. Dia tuh satpam di rumah sakit, satu satpam di salah satu rumah sakit. ya. Ya. Terus ketika itu sambil ngisi
kekosongan mungkin ya, ada waktu-waktu kosong itu dia ikut sertifikat halal. Nah setelah itu sampai saat ini mungkin sudah hampir 1.000 sertifikat halal yang sudah dihasilkan, yang dikeluarkan. Dia berhasil. Ya. Coba bayangin, misalkan suatu sertifikat halal itu kita dibayar sama BPJPH atau Kementerian Agama dari pemerintah lah ya. Itu dibayar honornya itu 150.000. Oh itu? Ya. Jadi kalau untuk pendamping nih gajinya 150.000. 150.000. Itu Per satu sertifikat halal. satu sertifikat. Per satu SH kita singkat ya. Oh. Per satu sertifikat halal. Jadi gini, misalkan lo bikin bantu deh, bantu pelaku usaha, terus dampingin gitu kan. Terus juga verifikasi validasi. Setelah itu sampai nanti keluar sertifikat halalnya, terbit gitu, berhasil. Itu dibayar satunya 150.000. Oh, yang tadi tuh yang kata kita ngomongin kan ada satu usaha. Nah itu dia punya yang lu bilang tadi nasi goreng itu plot sendiri, itu satu hitungannya. Ya. Terus ntar minuman itu Satu. jadi dua, jadi Dua. satu juga jadi dua. Betul. Walaupun tempatnya sama. Tempatnya sama, maksimal 3 kelompok produk makanan. Produk makanan dan minuman ya. Ya tadi misalkan tadi satu restoran misalkan atau satu warung ya, dia jual nasi goreng dan macam-macamnya gitu. Itu satu. Terus dia jual minuman dan macam-macamnya, itu 2 esa. Yang ketiga dia jual kue, misalkan kue basah gitu kan, kue kering segala macam, kue-kuean lah. Padahal walaupun kue basah dan kue kering sendiri itu beda esa. Oh. Beda kelompok gitu kan. Itu dihitungnya 1 esa. Jadi maksimal satu pelaku usaha itu bisa mendapatkan 3 sertifikat halal. Oke. Asal dengan kelompok produk makanan atau minuman yang berbeda. Kalau lebih dari 3 kelompok gimana? Sementara ini nggak bisa. Kalau untuk Berarti nggak bakal udah pasti ditolak tuh untuk Ditolak. sertifikat. tolak. Karena kan kita program kuota gratis ya. Iya betul. Mungkin kalau nanti kuota gratisnya sudah nggak ada dan mereka berbayar mungkin ya, mungkin kelas reguler itu bisa. Sampai berapapun banyaknya itu bisa. Iyalah namanya bayar ya kan. Ya kalau bayar mau ditangkepin, weh sini banyak aja bikin produk gitu kan. Iya. Ntar dibalikin lagi lu gratis mau banyak gitu. Oh iya. Ya kan. Ya kayak gitu deh. Berarti 150.000 tuh. 150.000. Nah jadi gini, untuk teman-teman ya di sini kan mungkin banyak teman-teman yang belum kerja gitu Ya, kan. atau lagi nunggu panggilan lah, interview dan lain-lain. Ya, betul. Terus juga mungkin ada juga yang udah kerja tapi pendapatannya kurang mungkin gitu. Butuh pekerjaan sampingan. Uang tambahan lah. Uang tambahan. Nah, boleh tuh dicoba menjadi sebagai pendamping halal. Gimana caranya buat menjadi pendamping Ya, halal betul. itu gimana? Jadi gini, pendamping halal ini di bawah dari lembaga penjamin produk halal atau LP3H. LP3H itu di Jakarta seperti apa? Seperti di Win Sahid. Nah, itu ada. Win Sahid. Nah, dia buka lembaga yang bekerja sama dengan BPJPH atau Kementerian Agama. Nah, nanti pendamping itu bisa artinya melamar ke situ menjadi pendamping. Harus datang. Sebenarnya sih kita pelatihannya banyakan online ya sekarang ya. Iya. Zoom ataupun nanti contoh ya kita ambil ambil Deh, contoh. lu waktu daftar gimana nih ceritanya nih? Contoh lah misalkan di satu lembaga mereka sosialisasi tentang pendaftaran pendamping. Nanti kita ikut di situ daftar. Nanti pelatihannya itu ada 3 hari. 3 hari. 1 hari 8 jam. Nah, Ke sekolah ya? masuk 8 jam ya? Oh ya coba aja jam 8 sampai jam 3 kan. Coba jamnya segitu lah. Nah, hari keempat adalah tes kita lulus atau enggak. Oh ada tesnya juga. Ada tes. Berarti gak sembarangan ya? Iya, pelatihan 3 hari gitu kan, 1 hari 8 jam. Nanti hari keempat kita tes. Ketika tes lulus, kita akan dapat akun pendamping. Oh. Nah, setelah dapat akun pendamping, nanti dilengkapi tuh syarat-syaratnya, misalkan KTP, kayak NPWP, dan lain-lain gitu ya. jasa segala macam, dan juga nomor rekening. Nah, jangan lupa tuh. Oh, pasti. Ini isi nomor rekening gua aja gak apa-apa. Nah gitu. Dan setelah itu baru kita mulai bekerja. Kan kita udah tahu. Minimalnya apa? Anak SD boleh gak tuh? Enggak juga sih SD. Oh, ada syarat pendidikan tuh? Ada. Syarat pendidikannya minimal SMA. Oh SMA. SMA, kewargaan Indonesia, WNI. terus beragama Islam gitu kan. Terus mengerti minimal dasarnya hukum halal dan haram. Harus Islam berarti? Berarti ini yang non muslim gak boleh? Oh, saat ini memang nggak boleh.
Terus kalau buat pengusaha-pengusaha yang bukan sorry, maksudnya ada kan kita kayak di Pik atau di Glodok apa di mana sih yang terkenal tuh? Ya. Mie ayam babi segala macam berarti itu Oh ya gimana? nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus Jadi kena sanksi nggak? Yang tadi kan dibilang ada sanksi-sanksi nih buat yang nggak punya sertifikat. oh gini. Jadi mereka itu yang misalkan memang betul-betul Non halal. memproduk non halal ya. Wacana yang saya dengar itu akan ada 2 sertifikat. Oke. Jadi gini, satu sertifikat halal dan satu adalah sertifikat non halal. Oh. Nah itu yang saya ngerti ya saat ini ya. Mungkin kedepannya regulasinya nanti kita coba kaji lagi Iya, deh iya, tentang itu. Tapi memang Biarin lah ya ketika- mereka yang rapat ya. Kita mah ngapain dengerin aja ntar kebijakannya gimana. Ya dapat duit aja, cari duit aja ya kita. Ya jadi yang pasti setiap pengusaha ya makanan minuman memang wajib memiliki sertifikat halal. Jadi memang harus. Makanya gue mikir ya apa ntar sertifikatnya dipampang gitu di depannya Oh supaya. betul, Oh harus gitu. betul. Jadi gini, justru lu tadi belum tanya, ini manfaatnya apa sih Iya, sertifikat halal itu. betul kan? Jadi manfaatnya itu pertama untuk pembeli ya. Pembeli itu akan merasa nyaman ketika pembeli itu yang di tokonya itu punya sertifikat halal. Iya. Betul nggak? Benar. Oh ini ada sertifikat halal, berarti kan memang udah jaminan halal. Ya, kalaupun ternyata haram ya salah lu, ngapa lu punya ini gitu kan? Ternyata. Ya, kan Misalkan udah- contohnya nih, kan udah nggak, maksud diperiksa, gua udah dicek. namanya orang nakal kan ada nih. Oh iya, Kayak oknum. otak gua kan otak jahat nih. Misalkan Pantasnya contoh, kepikiran begitu dia. iya, contoh aja nih. Iya. Misalkan gue jual yang udah terkenal aja lah ya, Ya. kayak otak-otak. Nah pas kita ngelamar nih pengajuan sertifikat, bilangnya pakai ikan teri. Ya. Nah tapi ntar habis itu kita ganti sama ikan sapu-sapu pas udah dapat sertifikat kan bisa. Sapu-sapu kan masih Ikan juga ya? Nggak boleh ya? enggak. Oh yaudah kalau gitu ini bakso tikus. Ya. Nah bakso katanya kan kambing harus sapi Iya. lah sapi. Mm-mm. Nah terus karena kita nakal kita ganti tikus pada ketika sudah keluar gitu. Iya. Sertifikatnya itu gimana? Ya jadi gini. Nanti di dalam prosesnya itu ada dokumen yang menyatakan pelaku usaha ini bersedia menerima audit. Oh ada auditnya. Ada Ketika sudah menerima atau sudah dikeluarkanlah Betul. sertifikat ini, Ya. kan ada audit Kan audit per bisa per tahun gitu kan jangka waktunya. dadakan yang pasti ya. Dadakan Karena kalau yang dibilangin gue ganti lagi nih. Iya. Wah mau dikit lagi mau pemeriksaan nih. Yang bener gitu. yang pasti pelaku usahanya nggak tahu lah. Iya. Oh ada lah inspeksi tiba-tiba dadakan Ada gitu. Ya. inspeksi, ya betul, ada inspeksi dadakan. Jadi artinya ketika nanti mereka merubah gitu kan, gak ketahuan. Nanti ketika ketahuan, sanksinya salah satunya adalah ditarik SH-nya. Oh atau malah bisa jadi nggak ada apa nih kayak misalnya gue jadi itunya audit sembarangan tiba-tiba kayak jajan aja nongkrong. Ini kok ada menu baru gitu ya misalnya dia tahu kan. Oh, bisa. Kayak gitu-gitu ya. Betul. Kayak Intel gitulah jadinya ya. Nah bisa itu, Oh, bisa. iya. Berarti Bisa nyaru jadi pembeli kan. Beli biasa aja. Ya ada kasus Oh, beberapa berarti kasus gitu ada. berarti udah pasti aman lah ya kalau udah punya sertifikat itu. Ada. Juga dijaga juga untuk Ya. kepercayaannya gitu ya. Contoh kasus yang saya tahu ya, tadi daerah mana gitu lupa. Dia pampang di satu tokonya itu sertifikat halal. Jadi kan sertifikat halal itu kan ada 3 lembar. Ya. Pertama nama si pemilik gitu kan, nama toko. Yang lembar kedua adalah item produk mana yang sudah bersertifikat halal. Ya. Nah yang ditempel itu adalah lembar pertama. Oke. Hanya nama pemilik dan tokonya ditempel sudah berhalal, sudah bersertifikat halal. Nah ketika ada audit, kita lihat Bu coba sertifikat yang lembar kedua. Ternyata hanya beberapa item yang sudah bersertifikat halal, tapi yang lainnya belum. Oh, misalnya kayak dia nambah ya, nambah item Nambah. ketika sudah ada Ya. sertifikat Bisa itu ya? jadi ketika didaftarkan itu dia tidak semua produk yang didaftarkan. Oh, Nah, gitu. oh. Jadi artinya ketika dipampang di dinding gitu kan kelihatan konsumen. Kalau memang misalkan itu belum semua produk, ya nggak boleh juga. Kalau seharusnya yang fair, halaman 1 dan halaman 2 ditempel. Oh. Mana aja yang sudah halal gitu. Yang sisanya berarti kan belum dicek kehalalannya. Oh. Jadi ada beberapa teman-teman pelaku usaha yang punya pendampingan kayak gitu. Iya, mungkin maksud gue yang kayak tadi gitu. Ketika namanya orang usaha kan dia punya inovasi. Ya, bisa itu nggak ada Ketika masalah. itu nggak masalah. Inovasi itu nanti ketika dia punya tambahan produk ya, dia Wajib mengajukan lapor lagi, lah ya. mengajukan lagi akan tambahan produk-produk baru kayak gitu. Kalau lebih dari yang tadi ke standarnya bayar berarti. Dan misalkan nih, pertamanya dia udah yang standar banget yang 30 produk tadi berapa ya? 30 ya? Ya 30. 30. Ya. Nah terus dia mau bikin produk di satu nih. Nah itu berarti kena bayar yang satunya. Ya, Bagaimana? jadi memang ketika dia sudah di atas 30, berarti dia sudah masuk ke reguler, Oh naik lah Ya, ya. naik. Kasarnya naik tingkat lah ya. naik tingkat. Jadi misalkan ada restoran ataupun rumah makan yang memiliki di atas 30
item jenis makanan, ya mereka masihnya reguler. Bukan harusnya reguler. Harusnya reguler. Karena kalau masuk self declare kan dia nggak masuk. Yang gratis itu dia nggak masuk karena syaratnya cuma 30. Gitu. Oh, berarti benar-benar benar UKM banget ya yang diincar ya, Bro. Ya. Bukan diincar lah, yang disosialisasiin buat halalnya ini ya. Hal ya. Khususnya itu. Mikro dan kecil. Oke. Ya jadi manfaatnya itu ya. Yang pertama kita balik lagi ya. Pertama si pembeli merasa nyaman. Percaya. Yang kedua si penjual juga akan meningkatkan daya jualnya dia, produknya. Nah karena ya artinya pembeli nyaman, pembeli percaya. Pasti kan yang beli lebih banyak. Itu banyak contoh-contoh yang sudah mengalami perubahan ya. Ketika dia sebelum punya sertifikat halal dan sudah punya sertifikat, biasanya mereka akan meningkat tuh. Omsetnya. Dan yang kedua ada pelaku usaha yang mau bikin ke saya itu ya. Dia bilang gini, Mas saya mau bikin sertifikat halal. Oke siap. Emang kenapa sih Mas? Kayak saya bilang begitu kan. Iya ini ada teman saya yang kerja di kantor. Ketika ini produk saya mau dijual ke kantor, si kantor ini minta sertifikat halalnya gitu. Iya sih. Terus juga biasanya tuh kayak Shopee, Tokopedia apa sih? Iya itu social e-commerce dah, E-commerce. Biasanya mereka juga mensyaratkan harus ada sertifikat halal. Jadi ya sangat penting lah sertifikat halal. Kayak gitu. Ya legal lah, biar legal lah. Legal Ya. Walaupun balik lagi ya, kalau nakal mah nakal aja bisa ya. Iya. Tapi semoga kena audit itu ya. Pemalsuan gitu ya. Iya. Pemalsuan iya. Kayak tadi bisa. Ya kayak tadi gue bilang, tiba-tiba udah muncul ya diganti lagi bahannya jadi yang lebih murah dan tidak halal gitu. Contoh kalau nggak salah ada kasus juga dia itu daftarin jus buah. Saat daftar sertifikat halal dia jus buah anggur. Gitu. Fermentasi. Enggak, jus biasa. Jus biasa. Nah, yang jadi kasus adalah ketika sertifikat halal keluar, label halalnya itu dijadiin minuman keras. Anggur minuman keras. Nah, itu udah dibubarin. Artinya datang audit, terus juga dicek si pendampingnya siapa, si pelakunya siapa, dan sertifikat halalnya ditarik. Ada yang begitu. Artinya Ya. oknum-oknum gitu. Oknum pasti ada ya. Ada aja. Nggak bisa dipungkiri juga ya. Ya, tapi itu tetap itu. impactnya untuk pendamping ada. Nah, gini. Kalau si pendamping itu tahu kan gitu, pasti kena hukuman dong. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pendamping datang terus nggak tahu nih sebenarnya dia tuh punya maksud si pelaku usaha. Iya. Nah, gitu kan. Si pendamping nggak ada masalah. Tapi ketika mereka bekerja sama dua-duanya gitu kan, si pendamping dan si pelaku usaha, ya dua-duanya dapat hukuman. Ya kalau emang itu jahat banget tuh orang, enggak kok dia tahu kok, saya udah ngomongin dari awal gini-gini. Padahal pendampingnya nggak tahu sebenarnya. Oh ya kan kita cross check siapa yang benar kan gitu. Pasti cross check lah. Ada penyelidikannya juga ya? Ada. Gokil juga investigasi. Ada auditor investigasinya, ada auditornya gitu. Siap. Berarti ini untuk pekerja pendamping halal total udah berapa orang? Kalau keseluruhan berapa ya? Banyak banget sih bro. Banyak? Iya, satu lembaga aja tuh bisa ratusan. Nah, contoh mungkin di lembaga saya ya, saya kan ikut di Yajri. Itu hampir 500 orang. Yang bikin. Itu seluruh Indonesia yang membantu. Satu lembaga. Enggak, maksud gue 500 orang ini tersebar seluruh Indonesia atau numpuk? Tersebar semua. Tersebar. Oke. Jadi seluruh Indonesia. Mungkin di Sumatera, Kalimantan gitu kan, Sulawesi, Papua. Mereka punya pendamping semua, punya lembaga ya punya pendamping. Oke. Pertanyaan lebih bukan itu ya. Pokoknya pertanyaan gue nih, ketika misalnya gue pengen bikin usaha makanan kasarnya, terus gue ngelamar dulu nih sebagai pendamping halal. Nah itu boleh nggak gue memverifikasi produk gue sendiri? Itu nggak boleh. Oh harus dengan pendamping lain. Oh udah pasti nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena kan ketahuan kan lumayan tuh gue yang bikin sendiri gue dapet juga duitnya. Emang kepikiran gitu ya? Iyalah. Iya. Tapi itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh karena tadi ya ada nama pemilik ya. Berarti nama pendamping juga disertakan di SK itu ya? SH itu ya? Iya ada. Jadi ada. Pendamping yang bertanggung jawab. Yang memverifikasi bahan-bahannya dia kan. Padahal gue pengen itu tuh. Gue bikin ini bikin doang, ntar dapet duitnya.
bikin lagi yang baru. Ya jadi gitu artinya. Jadi untuk uang tambahan bagi yang kerja, mungkin juga bagi yang belum kerja kan gitu ya. Coba daftar boleh, nanti kita sertakan lembaga mana yang sedang buka ya. Kebetulan ada teman kita sendiri yang punya lembaga, dan ini pembukaan yang kedua, gelombang kedua. Oh, ada batasnya nggak sih? Batasnya. Maksudnya batas ya pendampingnya Oke, itu untuk satu lembaga. Ya, batas pendamping nggak ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kita. Lah, kalau semuanya jadi pendamping siapa yang jualan? Nah ini untuk teman-teman misalkan mau melamar jadi pendamping ya. Di sini ada teman kita yang punya LP3H. Oke. Ya, jadi dia buka pendaftaran ini dari tanggal 1 sampai 26 Desember 2023. Nah, Oke. pelatihan 27 sampai 29 Desember. Dan tanggal 30-nya itu adalah pengumuman kelulusan. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau melamar ataupun mau jadi pendamping halal. Pelatihannya itu pasti online ya? Pelatihannya online. Ini nama LP3-nya Halal Center Yayasan Ibadiah Al Solihun. Yang diketuai oleh Abdul Fattah Suparman. Pak Abdul Fattah Suparman Kenal ya. kan? Kenal. Itu di atas saya namanya tuh. Di absensi. Nomor 1, nomor 2. Iya. Berarti ada kalau yang untuk daftar apakah ke nomor WhatsApp atau ada webnya gitu? Ada, nanti ada linknya. Ada link nanti mereka tinggal klik masuk ke grup WhatsApp. Ikutin aja lah udah ya. Ikutin alurnya nanti. Iya pasti. Kan minimal SMA harusnya ngerti lah. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Apanya itu? Oh iya Teknologi. pasti. Dan yang syarat terakhir tadi lupa tuh. Apa tuh? Pendamping halal itu harus punya. Harus Islam. Islam udah. Udah tadi kan. Udah ya. Harus punya gadget. Nah, contoh misalkan handphone ataupun laptop. Ya kasihin dong, orang miskin gak bisa kerja dong. Hah? Orang miskin masa gak boleh kerja, parah nih. Orang miskin sekarang udah banyak punya laptop, punya handphone. Bener sih, Bener gak? Bener. Pak, gua lihat aja badut mampang aja HP-nya iPhone kayak. Iya kan. Padat mampang. Iya. Jadi gitu. Ya minimal ngerti nginput lah ya. Ya. Karena pasti yang kayak tadi kan KTP di foto di input ya. gitu ya. Nanti bahan-bahannya prosesnya bagaimana. Untuk pembayarannya itu gimana? Kalau satu sertifikat itu 150.000, untuk pembayarannya gimana? Ya. Berkala kah atau memenuhi kota dulu? Jadi kalau nggak salah di lembaga itu mereka dalam 1 bulan kalau nggak salah punya 2 gelombang Untuk pembayaran? untuk pembayaran. Jadi misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kita sudah menghasilkan sertifikat halal berapa gitu ya. Misalkan range tanggal 1 sampai tanggal 15 kita menghasilkan SH itu 10. Nah nanti dibayarnya di atas tanggal 15 tuh biasanya. Jadi nanti mereka lembaga ini mengajukan ke Kementerian Agama, ke BPJPH. Nanti BPJPH mentransfer ke lembaga, baru lembaga ke kita. Ya mungkin kurang lebih 1 bulan lah kira-kira. Berarti sebenarnya intinya pendapatan lu tergantung usaha lu ya, berapa banyak yang Betul. tembus ya. Nah kalau yang nggak tembus kita digaji nggak, uang transport gitu misalnya? Ya bener dong. Betul. Kan udah kesono. Iya. Kalau ke sono sini berarti ngasilin dong dia SH-nya. Ya kan siapa tahu Oh gagal. gagal terus. Iya kan? Kayak rukonya reot gitu, reot banyak tikusnya atau gitu-gitu kan tadi kan masuk ke mencakup itu juga. Jadi sebenarnya sih ketika nanti dia sudah mengajukan ya apa namanya produknya, ada 3 kemungkinan. Pertama dia disetujuin, artinya ketika disetujuin sama komite fatwa itu keluar sertifikat halal. Iya. Yang kedua revisi. Oke. Nah ketika nanti cek sama komite fatwa direvisi nih. Oh misalkan belum ada minyak goreng, nah, terus minyak goreng harus bersertifikat halal, nah, gitu. Nanti kita betulin bisa. Dan yang ketiga adalah ditolak. Nah kalau ditolak nih benar-benar udah nggak bisa dipapain. Berarti Apa tuh? Biasanya case-nya yang ditolak apa tuh? Misalkan kasat mata kita semuanya nih halal gitu. Ya. Ditolaknya karena apa biasanya? Ditolak contoh misalkan data fiktif. Ya, ada. Oh, udah Ya, misalnya gini, lo pendamping, gue pendamping. Data lo udah lo pakai buat lo di sini. Nah terus data pelaku usaha lo gue pakai lagi nih. Oh, Nah, itu jadi kan 2 kali tuh jadinya tuh. Nah itu kedetek tuh. Oh, Nah, itu untuk pasti- menghindari 30 item tadi ya? Ya, Mungkin bisa. ya. Artinya bukan tentang itu,
Bukan tentang itu juga. Tentang pelaku usaha yang sudah dipakai di pendamping 1, terus data ini kita pakai lagi nih di pendamping yang kedua. Terus kita input segala macam kita kirim, ternyata kedetek kan. Nah ketika kedetek itu udah pasti ditolak. Misalkan satu nama pengusaha tapi dia emang punya banyak usaha gimana? Case-nya itu. Dan kayak gua. Katarola. Gua daftarin gua punya produk mie ayam. Kan satu tuh di sini di lokasi A. Terus ternyata gue juga punya produk minuman di lokasi B dengan nama yang berbeda. Tapi kan nama data pemiliknya gue. Itu cukup lu aja. Jadi cukup lu satu sertifikat, satu pemilik, dan nggak perlu bikin ke tempat lain, ke pendamping lain. Maksudnya? Maksudnya, jadi artinya lu hanya bikin satu sertifikat halal lu aja nih satu. Yang gue maksud adalah si pelaku usaha ini diambil lagi nih yang udah dipegang sama orang, dipegang lagi sama pendamping. Berarti kalaupun gue punya usaha yang berbeda, pendampingnya harus sama dia lah. Iya. Tetap satu pendamping, nggak boleh beda-beda pendamping. Oke, I see. Enak tuh ya. Berarti gue nyari yang mau banyak bikin usaha makanan lah. Iya, boleh. Boleh. Lumayan kan? 1, 3. Dia punya 9 usaha kan berarti 3 kali 9. Banyak ya? Banyak kan? Namanya orang usaha kan pasti dilarang. Banyak. Oke. Kira-kira sampai kapan tuh? Tadi itu ya. Selain itu ada lagi banyak ya. Cari informasinya aja ya. Tinggal klik di Google tuh apa tuh? Betul. Cara menjadi Cara menjadi apa tadi? Pendamping sertifikat halal. Nanti buka aja di website ptsp.go.halal.id. Nah itu nanti masuk ke situsnya BPJPH. Nah di situ nanti ada LP3H misalkan di Jakarta, di Jawa Barat gitu kan, di mana lagi Banten segala macam. Nah itu nanti keluar. Tapi itu ntar sesuai domisili ya? Sesuai domisili kita? Enggak juga. Ada penempatannya? Boleh. Jadi LP3H ini kita mau daftar LP3H lembaganya di mana itu bebas. Oke. Tapi pendampingnya itu atau pelaku usahanya itu di dalam satu provinsi kita. Gitu. Nggak boleh keluar, misalkan kayak gue kan KTP gue di Banten nih provinsinya. Banten. Berarti gue nggak boleh ngambil pengusaha dari Jakarta. Nggak boleh. Itu pendampingnya nanti lain lagi, provinsi lain lagi. Nah gitu. Gitu lah. Temen gue kebanyakan di Jakarta lagi, KTP gue Banten. Ya bisa. Kini udah hampir lama, nggak tahu berapa menit ini. Ada pesan-pesan nggak buat para yang mau jadi terutama pendamping halal. Pendamping halal. Ya, yuk silakan aja untuk teman-teman yang mau jadi pendamping halal ya. Karena insya Allah ini berkah. Amin. Kita membantu pelaku usaha kan gitu. Memiliki sertifikat halal kita bantu kan gitu. Dan insya Allah juga nanti kita akan dapat honornya. Kita honor membantu dari pemerintah. Satu sertifikat halal itu ada honor 150.000. 10.000 ya. Silakan daftar ke LP3H yang memang sedang lagi buka pendampingan. Nah, siapa yang pendamping lamar? Gitu. Ntar gue masukin salah satunya ya, punya Pak Abdul Patah itu ya. Iya boleh. Terus satu lagi boleh nggak pesan? Boleh. Ini udah mau closing kan? Udah mau closing kan? Mau closing ya. Untuk mungkin yang di sini nonton pelaku usaha ya. Pelaku usaha. Oh ya, untuk pelaku usahanya nih. Pelaku usaha nih, bukan untuk pendamping. Mungkin untuk pelaku usaha yang di daerah DKI Jakarta khususnya kan gitu. Itu kawasan Anda ya. Boleh. Untuk kawasan DKI Jakarta ya. Boleh hubungin saya. Itu utara, selatan, barat semuanya koi DKI. Utara, pusat, selatan, barat gitu kan. Pokoknya semuanya seDKI Jakarta, satu provinsi DKI. Boleh nanti kita bantu untuk mendapatkan sertifikat halal gratis semuanya. Oke. Asal yang belum mikro kecil. Mikro dan kecil. Nah salah satu syarat kan ada NIB. Nah rata-rata mereka nih pelaku usaha nggak punya NIB nih. Oh lu juga buka jasa NIB juga? Mengeluarkan NIB. Kita bantu. Iya. Yang belum mungkin yang nggak tahu itunya ya. Yang belum punya NIB nanti kita bantu bikinin NIB juga. Dan semuanya gratis tanpa biaya apapun. Wis. Bener, ini bukan janji-janji pemerintahan kan? Bukan ya? Beneran. Mau tahu janji manis, gratis taruh. Pak maaf ada biaya administrasi 200.000 gitu lah. Gak, ini gak ada. Nggak bener ya? Dan soalnya itu kalau untuk NIB prosesnya cepet lah. Mungkin sekitar 10-15 menit jadi. Oh ya. Nah itu bantu itu. Berarti buat lu yang belum punya izin usaha dan pengen ada sertifikat halal, hubungin Daniel Firdaus.
Ntar ada nomor HP ada. Boleh nanti kita kasih nomor WA ya. Nomor WA Nomor ya. WA aman, boleh aman. di-share ke siapapun yang butuh. Oke, aduh, udah panjang banget nih ngomongin Panjang, berapa menit sih? berapa menit? Nah, terakhir nih, ini ada simbolik. Masih ada nih. Oh, nggak terakhir. Oh iya Kita iya. kan iya. punya gimmick-gimmick kan. Karena Ah. nama podcastnya isi dong, jadi nah tolong isin dong gitu. Oh. Jadi ini ibarat lu udah ngasih ilmu Jadi ke gua. isi nih ya. Isi. Wih, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, di ngajin lagi gua nih. Udah, segitu aja. Oke siap. Oke, mungkin cukup itu aja buat kali ini. Sampai jumpa di ya emang lo. Udah pusing ngomongin halal haram gitu. Susah. Cukup untuk bangsat emang anak-anak ketawa mulu kerjaannya. Cukup sampai di sini aja untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.